Yang juga jadi sorotan, saudara, seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di Bandung, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis selama 3 jam karena macan tutul sempat berusaha kabur. Inilah macan tutul yang ditemukan di salah satu kamar hotel di Jalan Padasaluyu, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Bandung. Evakuasi berlangsung dramatis karena satwa sempat berusaha kabur. Setelah 3 jam penanganan, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi macan tutul dengan menyuntikkan obat bius, lalu masukkannya ke dalam kotak besi. BKSDA Jawa Barat menyatakan pihaknya masih menelusuri asal-usul satwa tersebut dan belum bisa memastikan apakah macan tutul ini lepas dari Lembang Park Zoo atau dari habitat alaminya. Saat ini macan tutul dalam kondisi aman dan selanjutnya akan dilakukan observasi kesehatan dan identifikasi. Bangun dong. Iya, pasti Pak. Awalnya sekitar 6:30 itu posisi macannya itu turun dari lantai atas, terus masuk ke kamar 101, terus saya keluar, masuk lagi udah di atas lagi. Itu munculnya dari arah mana? Dari atas, lantai atas. Emang ada lubang terbuka atau gimana dari atas? Di atas enggak terbuka. Berarti curiganya Cuman dari pintu itu yang belakang itu kan terbuka. dari belakang ya? Iya, yang dari samping. bawah ke atas berarti? Iya. Ditemukan 1 ekor macan di lantai 2. Dan kemudian untuk evakuasi kami serahkan kepada pemadam kebakaran dan dari BKSDA. Evakuasi berlangsung selama 3 jam. Untuk kesulitan karena ini ada di lantai 2, jadi untuk evakuasinya cukup rumit. Jadi untuk tindakan selanjutnya kami akan lakukan observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stres sama seperti kita ya. Jadi akan diobservasi terlebih dahulu, setelah diobservasi direncanakan sesuai arahan pimpinan, kita akan lakukan rehabilitasi sementara di Cikananga, di PPSC Cikananga, Sukabumi. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebuah minibus terjun ke sungai di Jalan Poros, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan, mobil rusak parah dan sang sopir terluka di bagian kepala. Kecelakaan diduga berawal saat mobil dengan kecepatan tinggi menyalip sebuah bus. Namun sopir kehilangan kendali membuat mobil menyenggol pembatas jembatan, kemudian terjun ke sungai sedalam 10 meter. Akibat kecelakaan, pengemudi mobil mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara mobil rusak parah, kemacetan panjang sempat terjadi di sekitar tempat kejadian perkara. Pada saat kendaraan dari arah Sidrap menuju Kota Pindrang, menurut informasi warga, kendaraan tersebut hendak mendahului kendaraan yang di depannya, tapi dia tidak melihat jembatan, dan makanya kendaraan tersebut lepas kendali, lari ke kanan dan jatuh ke sungai dan menabrak pembatas jembatan. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN angkat bicara soal fenomena bola api yang terlihat di sejumlah warga di Jawa Barat. Benarkah meteor? Apakah jawabannya meteor, saudara? Jawabannya kami hadirkan usai jeda. Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lutfi menyebut dengan adanya TPST di tingkat desa bisa mengurangi permasalahan sampah yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Permasalahan pengelolaan sampah menjadi fokus Pemprov Jawa Tengah. Salah satu upaya untuk menangani pengelolaan sampah adalah membuat tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST seperti yang ada di Desa Tersono, Kabupaten Batang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan langsung TPST Desa Tersono yang dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.
Ahmad Lutfi mengapresiasi pihak desa karena TPST Desa Tersono bisa mengakomodasi sampah dari 2 kecamatan, yaitu Limpung dan Bawang. Artinya pemisahan sampah itu dilakukan dari mulai RT, rumah tangga, RT, RW, kelurahan, terus baru dipilah. Maka secara tidak langsung akan mengurangi dampak sampah di tingkat TPA. Dan ini jadikan role model di Desa Tersono ini bisa dilakukan di desa-desa yang lain. Di TPST ini, sampah-sampah akan dipilah dengan menggunakan alat pemilah, yaitu organik seperti sayuran, buah-buahan, dan anorganik seperti plastik. Dalam sehari, TPST ini bisa mengolah sampah hingga 10 ton. Untuk sampah organik biasanya akan menghasilkan pakan ternak ulat maggot dan menjadi pupuk. Nah, sampah organik yang keluar dari Sipilah itu berupa bubur, nantinya akan digunakan untuk sebagai pakan maggot atau langsung diproses menjadi pupuk organik. Nah, sampah residu plastik yang keluar dari mesin Sipilah ini, itu kita pilah lagi, Pak. Jadi yang masih laku dijual dipilah lagi, diambil lagi, sisanya baru dibakar menggunakan insinerator. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi berharap nantinya tiap desa di Kabupaten di Jawa Tengah bisa mengelola sampahnya sendiri dari limbah RT RW. Selain meresmikan TPST Tersono, Ahmad Lutfi juga menebar bibit ikan nila di sekitar TPST. Harapannya setelah beberapa bulan, ikan itu bisa bermanfaat untuk warga. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lain, Saudara. Bola api terlihat warga di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurut warga, saat bola api melintas, terdengar suara dentuman keras. La ilaha illallah, pokoknya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemunculan bola api terlihat pula di langit Majalengka yang disertai dentuman keras pada Minggu malam membuat warga desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat kaget dan panik. Menurut warga, cahaya seperti bola api itu melesat sangat cepat ke arah timur Majalengka sekitar pukul 18.45. Adanya dentuman dan getaran keras membuat warga mengira terjadi gempa bumi. La ilaha illallah, pokoknya la ilaha illallah. Sangat singkat sekali lah, hitungan detik itu sekitar 18:45-an lah. 18:45-an dengan suara dentuman yang begitu keras. Itu yang dirasain masyarakat sekitar ya, apa masyarakat itu? Getaran. Getarannya itu terasanya ke mana, Pak? Ya di rumah kaca itu bergetar. Itu warga sempat menganggapnya apa itu, Pak? Dikira awalnya gempa. Awalnya Tapi sempat melihat, Pak, itu cahayanya kayak gimana gitu, Pak? Cahayanya kayak bola api aja gitu. Hijau, terus belakangnya merah. Saudara, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memastikan bola api yang disertai suara dentuman keras di langit Cirebon, Jawa Barat merupakan meteor berukuran cukup besar. Besarnya meteor terlihat warga Kuningan hingga Kabupaten Cirebon. Di sekitar Brebes, dan ada juga warga yang menyaksikan, ada yang disaksikan mulai dari Tegal sampai dengan Pekalongan. Jadi kalau saya rangkum dari peristiwa kesaksian warga yang dirangkum oleh teman-teman media tersebut, ini adalah peristiwa masuknya atau jatuhnya meteor yang cukup besar, yang kemudian menimbulkan gelombang kejut berupa suara dentuman, dan ada kesaksian yang melihat objek terang yang melintas di langit. Kalau saya bandingkan dengan data masuknya meteor besar atau bola api ya, fireball di Bone, Sulawesi Selatan tahun 2008. Sorotan lainnya, Saudara, tim tanggap darurat PT Freeport Indonesia atau PT FI menemukan seluruh korban longsor tambang bawah tanah Grasberg Block Cave di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Total korban yang ditemukan menjadi 7 orang. 5 korban longsor pekerja Freeport kembali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kelima jenazah ditemukan pada waktu yang berbeda, Saudara. 3 diantaranya ditemukan pada Minggu kemarin dan 2 jenazah lagi ditemukan pada Senin dini hari. Dengan ditemukannya 5 jenazah ini, maka total korban longsor tambang bawah tanah menjadi 7 orang. 2 jenazah lainnya telah dipulangkan dan dikebumikan keluarga.
Wakapolres Mimika Kompol Junan Plitumo katakan jenazah saat ini dalam proses evakuasi menuju kota Timika dari Tembagapura. Untuk korban longsor di area tambang underground sudah berhasil ditemukan sebanyak 5 orang dan semua korban saat ini sudah saat ditemukan sudah langsung dibawa di Rumah Sakit 68 dan rencananya hari ini akan dikirim ke Timika. Selanjutnya 4 korban akan dikirim ke Jakarta dan 1 korban akan dikebumikan di Kuala Kencana Timika. Kita ke informasi lain, saudara. Puluhan makam di Situbondo, Jawa Timur dirusak orang tak dikenal. Pengerusakan yang terjadi di TPU Sumber Kolak buat warga resah dan melaporkannya ke kepolisian. Pengerusakan dari hasil pendataan, sedikitnya ada 26 makam di desa Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur dirusak orang tak dikenal. Batu nisan yang terbuat dari keramik ditemukan pecah, diduga dihancurkan menggunakan batu berukuran besar. Diduga aksi pengerusakan terjadi saat malam hari saat lingkungan makam sepi. Kepala Dusun Pareaan, Samsul Arifin, menyebut nilai kerugian mencapai jutaan rupiah. Hingga kini, saudara, belum diketahui siapa pelaku di balik pengerusakan makam. Warga menduga tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang tak dikenal yang iseng hingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup kita di Indonesia Update. Saya Tili Reabella, pamit undur diri. Sampai jumpa. Setelah SPPG